Halo guys, oke setelah sekian lama gua nggak ngonten ya, apalagi ngonten pakai suara seperti ini, dan ya channel gua nggak terlalu rame juga ya kan. Nah, jadi di sini gue cuman sekedar pengin buat konten tentang soul card atau kartu roh ya di game Soulland New World ini ya. Mungkin ada beberapa player yang masih bingung atau bimbang dan segala macam bagaimana mengembangkan fitur soul card ini, fitur buru roh ini, apa kartu roh ini. Nah, jadi kita langsung aja melakukan pembahasannya ya, agar kalian itu tidak salah build atau salah up, salah pasang dan sebagainya macam gitu. Ya intinya biar nggak tersesat lah gitu ya. Gue ngasih panduan lah di sini, panduan tips ya semacam itulah. Oke. Jadi kita langsung ini kan ke soul card ya. Nah, jadi di sini yang paling penting itu adalah kalian itu jangan terburu-buru up kartu itu ke grade UR gitu. Nah, yang ingin gue kasih tahu itu ini terutama buat para free to play, low spender, ya dan sejenis-jenis itulah ya. Kalau untuk yang Sultan, well itu terserah lah ya. Karena kan mereka juga punya duit ya kan gitu. Nah, cuman kalau misalnya salah satu penonton gua di sini ada yang Sultan gitu. Well dan ingin ikuti cara ini ya boleh aja, mungkin ini caranya bakal lebih memperhemat budgetnya lah gitu ya, tidak terlalu boncos lah gitu dia top upnya gitu. Nah jadi untuk yang pertama itu ya, kalian itu harus menggunakan kartu SSR ya, yang grade SSR itu bebas, kalian bisa pakai yang EX gini ya, atau kalian bisa pakai yang SSR gini, yang biasa lah gitu, bukan kartu EX ya. Oke. Nah, setelah itu gue jelasin dulu kenapa pakai yang SSR. eh, karena pertama yang UR itu bahannya mahal. Oke. Itulah intinya kenapa kita itu pakai yang SSR dahulu sambil kita ngumpulin bahan. Ya, UR itu upgrade-nya gampang ya, ya kan? Tapi maksudnya upgrade itu dari SSR ke UR itu mudah ya. Naikin dia ke grade UR itu mudah. Tapi buat upgrade plusnya itu yang mahal. Belum lagi di UR itu ada fitur semacam refine apa, hmm, ya refine buat cari stat juga gitu kan. Itu juga lumayan mahal gitu. Banyak bahan lah gitu ya, mahal lah apalagi buat free to play ya, free to play di garis bawahi buat free to play. Dan bahkan yang spender atau low spender juga itu mungkin agak sedikit mahal ya, berbeda dengan Sultan ya atau well, mungkin bagi mereka itu gampang lah. Nah jadi seperti gue bilang tadi, pertama kita itu pakai SSR seperti yang gue pakai inilah contohnya ya. Gue juga cuman beberapa yang UR karena itu sudah terlanjur. Awal-awal gua main itu ya maklum lah ya, namanya kayak wah bisa jadi UR nih langsung upgrade gitu. Cuman setelah gua perhatiin, gua lihat-lihat lagi, gua bacain satu-satu, lihat detailnya ternyata hmm dalam gitu ya. Rugi, terlalu rugi resource gitu untuk awalan. Cuman kedepannya semakin lama ya baiknya kita upgrade ke UR gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya kalian itu harus memilih SSR itu yang bagus gitu ya. Jadi sebenarnya kartu SSR ini ada 3 jenis ya. Yang pertama kita sebut adalah SSR yang jelek gitu ya.
yang kedua yang bagus, dan yang ketiga yang terbaik gitu ya. Kalau yang terbaik itu ya kayak gini, yang ada EX-nya ya. SSR terbaik itu yang ada EX-nya. Kalau yang bagus itu uh, dia bisa kita lihat dari ini skor limit. Skor limit ini ya, ini skor limit. Yang terbaik itu yang bagus itu skor limitnya adalah 1620. Kok bisa dibilang yang bagus gitu, sedangkan yang lain itu yang biasa, atau kok bisa ada yang bagus ada yang biasa gitu. Nah, kalau yang bagus dia itu ada tambahan atribut yang ungu ini seperti di bawah, crit hit 3% ya. Nah, itu yang bagus. Sedangkan yang biasa, ini yang biasa ya, yang biasa itu biasanya skor limitnya 1216, itu tidak ada tambahan atribut yang ungu. Nah, makanya dia yang biasa, dan saran gua jangan pakai yang biasa ya. Cuman kalau emang ada yang biasa, kita nggak apa-apa, kita pakai dulu sebelum ada yang bagusnya gitu. Barangkali ada yang baru main gitu kan, terus kartu SSR-nya belum banyak, soul card-nya belum banyak, ya nggak masalah gitu. Cuman jangan terlalu digas gitu lah, ibaratnya langsung di up, dibrutalin gitu. Karena masih ada SSR yang bagus gitu. SSR yang bagus yang ini, yang skor limitnya 1620. Intinya kalian lihat dulu skor limitnya, jadi kalian bisa tahu oh ini yang bagus dan yang lainnya itu bukan yang bagus gitu. Contoh seperti Liu Erlong ini yang bagus, ini juga yang bagus, masih 1600 ya. Terus ini juga bagus ya, 1600. Sedangkan ini yang biasa, dan ini juga yang biasa gitu. Nah, jadi pertama itu kalian pilih kartu, kalian lihat dulu kartunya, dan kalian harus pakai kartu yang bagus, SSR yang bagus gitu, agar progres akun kalian itu juga bagus. Nah, lalu kenapa kalau seandainya kita pakai yang biasa, ya kita buang-buang resource ya, buang-buang bahan upgrade namanya, sia-sia pekerjaan kita itu. Nah, terus untuk yang biasa itu digimanain dong gitu. Ya kita jadiin aja semisalnya seperti bahan untuk upgrade grade ya, grade kartu dari SSR ke UR. Nah, kan itu butuh 2 tambahan ya, seperti ini contohnya. Seperti kita mau fusion. Nah, kita taruh dia di sini. Salah pencet. Di SSR effect card. Nah, ini sebenarnya gue kurang tahu ya, cuman ya yang jelek-jelek atau yang ibaratnya kartu SSR biasa kita masukin ke sini aja, tambah-tambahan. Oke, jadi nggak perlu dipakai. Cuman itu kalau kalian sudah punya kartu yang bagus ya. Kalau kalian belum punya ya nggak masalah, kita pakai dulu yang biasa-biasa. Ibaratnya kita mainnya bertahap gitu. Nah, lalu selanjutnya setelah ini kan sudah gua kasih tahu ya soal kartunya gitu. Nah, tinggal kita cocokkan dengan cara main kita gitu. Misalnya kita itu ingin bermain PvE kah, kayak dungeon, lawan monster dan segala macam, atau kita lebih suka bermain PvP lawan orang gitu. Nah, kita tinggal sesuaiin aja kartunya gitu ya. Dan di sini juga ya banyak lah ya. Kita bisa gonta-ganti plan yang untuk PvP ini, untuk PvE itu gitu ya. Nah, cuman kalau dari gua pribadi, gua itu lebih utamain di PvE ya. Dan gua itu buat susunan kartunya ya. Itu gua minimal pakai crit hit 2 kartu crit hit 2, kartu crit damage 2, dan satu lagi ya kartu yang ngasih stat untuk PvE, yaitu kartu
soul hunting ya, ngasih stat soul hunting kalau nggak salah, seperti Daimubai. Nih soul hunting. Jadi gua makainya itu di setiap kartu ya. Cuman ada juga yang gua remix lagi. Gua mix gitu ya. Gua mix jadi kayak ada untuk PVP, ada untuk PvE gitu ya. Seperti di sini. Di sini gua ada masukin Soul Fight. Ini Soul Fight ini statnya buat PvP ya. Nah, oke, itu untuk kartu. Nah, lalu selanjutnya eh ketika kalian sudah full SSR lah kita bilang ya, full SSR, dan ada salah satunya kalian bisa upgrade gitu. Fusion ya, upgrade ya, naik. Contoh seperti ini ya. Ini gue bisa fusion, ya kan? Eh, dan kalau di fusion naik ke UR gitu, ini bisa nih. Tapi gue nggak mau. Kenapa? Kita harus cek dulu ya. Nih gue kasih tipsnya, panduannya gitu. Di sini kan ini kartu Create the Mac ya. Dan ini sudah bisa difusion, di-upgrade buat jadi dari SSR jadi UR gitu kan. Nah, di sini seandainya gitu. Kalau gua tetap pakai ini kartu, crit damage yang bisa gua dapat itu pertama kan dari bond attribute ya. Karena ini udah level 4, gua dapat 1,2% bond ini start crit damage. Lalu gua dapat juga start crit damage 3% dari naikin kartu ke plus 16. Kalau ditambah berarti dari kartu ini gua bisa dapat start crit damage itu 4,2%. Nah, gitu ya. Lalu kalau gua fusion nih, ya. Kalau gua fusion ini ada plus minus ya. Kalau plusnya itu base attribute ini sudah pasti lebih tinggi dari SSR. Nah, cuman kita lihat dulu bond attribute. Gini. Nah, di sini bond attribute-nya kalau seandainya ya gua naikin ke UR udah level 4 nih, gua udah bisa level 4, gua dapet tambahan stat crit damage 2%. Nah, berarti kalau seandainya ini gua naikin gitu ya, ini gua naikin jadi UR, gua udah pasti dapat stat crit damage itu 2% dari bond attribute. Nah, tapi ada tapinya. Inilah minusnya kalau kita naikin kartu ke UR. Naikin grade-nya ke UR ya, dari SSR ke UR. Nah, minusnya tuh di sini. Atribut tambahannya itu bener-bener random. Nah, bener-bener random itu nggak seperti yang di SSR. SSR itu udah pasti ada nih crit damage 3%-nya gitu. Yang udah pasti gitu, kita naikin plus 16, udah pasti kita dapat stat tersebut. Tapi kalau kita naikin ke UR itu belum tentu. Jadi yang pasti kita dapat itu cuman ini, yang bond attribute dan juga base attribute yang sudah pasti kita dapat. Ya, base attribute udah pasti kita dapat lebih tinggi, bond attribute juga lebih tinggi ya. Yang SSR cuman 1,2, di sini udah 2%. Nah, tapi di random attribute kita belum pasti dapat gitu. Jadi kalau kita naikin dan ketika dia jadi kartu UR gitu, yang kita dapat itu cuman crit damage 2%. Oke. Lalu untung apa rugi kah kita gitu? Jawabannya rugi. Kenapa? Karena di sini ketika dia kartu SSR kita bisa dapat total 4,2% crit damage. Sedangkan ketika kita naikin dia ke UR kita cuma dapat 2% crit damage ya. Rugi dong ya. Kita rugi sekitar 2,2% ya. Nah, itu kita sudah rugi dari atribut ya. Dari stat tambahan kita sudah rugi.
Makanya seperti di awal-awal gue bilang, jangan terburu-buru naikin ke UR. Nah, karena banyak banyak pengorbanan yang akan kita lakukan. Terus gimana dong biar kita dapet stat tambahan gitu? Dengan ya ada caranya. Tapi caranya itu ya kita refine. Seperti ini ya, ini yang udah UR, kita refine. Nah, disinilah kita baru mencari yang namanya random atribut tersebut atau atribut tambahannya gitu kan. Dan atribut tambahannya itu yang tidak pasti. Apakah bakal langsung dapet, apakah tidak gitu ya. Oke. Dan itu memerlukan banyak biaya ya. Ini bahan ini lumayan sulit untuk didapatkan. Ya lumayan ribet lah intinya, apalagi buat free to play low spender itu agak lumayan ribet. Oke. Karena kita harus gacha lagi untuk mendapatkan statnya. Oke, disitulah minusnya kartu UR. Di situ minus, makanya sekali lagi gue ingetin, jangan terburu-buru naikin kartu itu ke UR. Nah, terlebih lagi ada lagi perbandingan kartunya gitu. Maksudnya perbandingannya itu, ini kartu UR dari SSR yang biasakah, atau dari SSR yang baguskah, atau dari SSR yang terbaik gitu. Masih ada lagi perbedaannya. Makanya jangan asal-asal kita up kartu gitu. Naikin grade-nya kita nggak boleh asal-asal gitu. Nah, lalu kayak gimana dong? Ya, caranya kita pakai SSR dulu. Kita pakai SSR dulu, kita naikin dulu yang SSR sampai plus 16. Lalu kita kumpuli lagi bahan gitu ya. Karena untuk satu kartu UR itu butuh banyak bahan ya. Apalagi kita naikinnya ke plus 20 gitu. Atau minimal ke plus 16 gitu kan. Nah, ini gue kasih sedikit apa namanya ya, bocoran atau biaya nih. Inilah biaya kita nge-up kartu UR ya. Ini dari plus 0 lah ya, naik ke plus 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 20. Inilah jumlah bahan yang kita butuhin kalau ingin ke plus 20. Kalian kalau mau screenshot boleh silahkan. Oke, ini kalau ke plus 20 bahannya. Ini kalau ke plus 16 segini ya. Oke. Lalu ini kalau ke plus 18. Ini lumayan banyak loh bahannya. Apalagi bahan-bahan seperti ini ya. Dan ini juga, ini bahannya lumayan susah untuk mendapatkannya. Oke. Nah, lanjut pembahasan pemilihan kartu UR. Oke, kita akan memilih kartu UR. Jadi seperti tadi sempat gue bilang, UR itu juga ada yang awalnya ibaratnya dari kartu SSR biasa, SSR yang bagus dan yang terbaik gitu ya. Nah, kalian itu juga harus usahain gitu kalau bisa ya, minimal itu pakai kartu UR yang dari SSR bagusnya, jangan yang biasa. Yang biasa kan seperti Daimuba ini. Karena dia ada yang namanya mentok gitu ya, mentok limitnya gitu. Nih, skor limitnya, mentoknya itu juga berpengaruh sama stat yang kita dapatin ya. Stat gacha yang di sini ya. Dari stat gacha yang kita dapatin di sini itu sangat berpengaruh, dan makanya kalau kalian itu pakai kartu SSR biasa dinaikin ke UR, yang ada itu rugi banyak gitu ya. Nah, rugi banyak karena pun kalau seandainya kartu ini kita balikin gitu, semisalnya kita demotion seperti ini, bahannya itu tidak balik ya. Bahan yang kita gunakan untuk refine itu tidak balik. Malah kita
mesti mengeluarkan 200 kristal biru. Jadi kita benar-benar rugi. Nah, di sini gua upgrade ini si Daimubai ini karena udah terlanjur. Dulu-dulu awal-awal gua belum tahu gitu. Makanya udah biarin aja lah. Nah, di sini kan ada skor limitnya. Nah, jadi ya gak gimana ya contohnya nih Daimubai kalau kita fusion ya. Nah, ini ya bagian sini skor limit yang di kanan ini kelihatan mentoknya itu cuma 2504. Jadi seandainya kalian kalau upgrade kartu SSR yang biasa ke UR, paling mentok itu sudah mentoknya kalian bakal cuman bisa 2504 gitu grade-nya. Nah, skor limitnya itu udah mentok, udah mentok banget, nggak bisa nanti skor limitnya 3000, 4000 dan seterusnya ya. Terus bahan yang digunakan sama gitu sama yang UR yang dari SSR bagus atau dari yang SSR terbaik yang EX ya, itu sama bahannya. Tapi ya skor limitnya berbeda gitu. Ini harus kalian perhatikan. Nah, skor limit ini ngaruhnya kemana gitu? Ngaruhnya itu ke stat. Nah, stat seperti ini ya di atributnya. Nih ya contoh inilah contoh meruginya kalau kita upgrade kartu SSR yang biasa menjadi UR. Nih ya. Nih, seandainya kita dapat nih, ini ya mentok ya. Seandainya kita dapat stat orange ini ya, stat orange, stat tambahan yang orange yang bagusnya gitu di kartu UR yang kita naikin dari SSR biasa ya, itu paling mentok itu cuma 4%. Itu udah mentok 4% ya. 4% itu sudah mentok. Paling tingginya segitu. Semua kartu yang SSR biasa kalau dinaikin ke UR ya kalau dinaikin ke kartu UR. Berbeda dengan SSR yang bagus. Ini SSR yang bagus ya. SSR yang bagus itu nih, SSR yang bagus itu paling mentoknya 4,5%. Udah untung ya, ibaratnya gini ya, kita pakai bahan yang sama tapi kita punya kemungkinan, kita nggak tahu hoki ya, bisa kemungkinan kita dapatnya yang mentok ya 4,5%. Ya lebih untung mana gitu. Ya sudah pasti kita lebih untung makai kartu UR yang dari SSR bagusnya gitu. Nah, karena dia lebih tinggi mentokannya gitu ya. Jadi ya kalau kita nge-spend bahan ininya, bahan untuk refine-nya, kita nggak rugi lah gitu. Ketimbang kita nge-spendnya di yang ini, yang biasa. Nah, apalagi kalau yang di EX ya, apalagi kalau di EX. Cuman di sini gue nggak bisa nunjukin karena gue belum pengen upgrade ya. Ada kartu EX yang sebenarnya udah bisa gue upgrade, cuman gue nggak pengen upgrade ke UR karena bahan gue belum ada. Gue masih menabung bahan. Nah, jadi inilah ibaratnya gue kasih panduan biar kalian itu nggak salah-salah gitu atau asal upgrade. Nah, lalu selanjutnya ada lagi yang perlu kita perhatikan sebelum fusion. Ibaratnya jangan ngasal gitu ya. Ini misalnya kita udah pakai plus 16 nih semua SSR. Bahan udah banyak. Terus kita pengen upgrade kartu gitu. Misalnya ini bahannya udah ada, kartunya udah ada, kita tinggal pencet fusion doang gitu. Ya. Pertama ya kita pencet dulu fusion. Yang paling utama itu kita perhatiin dulu bond atribut ini ya. Nah, ini yang paling utama gitu kita perhatiin. Di sini kalau seandainya ya kartu EX ini gua upgrade jadi UR, di sini bond atribut yang gua dapat cuman nyampe di level 3.
karena ini yang sudah terpenuhi ya, 60/60 di level 3 gua dapatnya crit damage 2%. Nah, jadi ketika gua up ini kartu, gua udah otomatis dapat crit damage 2% ya. Nah, lalu ini kan ceritanya kita sudah punya bahan ya kan, terus kita ya tinggal refine. Nah, refine itu kan kembali ke hoki masing-masing ya. Kalau hoki dapat yang bagus alhamdulillah, yang nggak dapat ya udahlah gitu ya kan. Nah, jadi harus diperhatikan itu. Jadi jangan asal juga kita nge-fusion walaupun bahan sudah ada. Di sini tadi kan kita bisa level 3 ya. Kalau seandainya di up sedang ke UR. Nah, sedangkan di sini misalnya kita up yang ini. Kita lihat. Nah, di sini kita cuman bisa mentok di level 2. Crit 1,8 gitu ya. Ya, bener. Di level 2 1,8. Jadi kalau kita up kita cuma dapat 1,8 gitu. Jadi bagusan gimana? Ya, bagusan kita mending pakai dulu dia yang SSR gitu ya. Karena di SSR kita udah pasti dapat 3,5, udah pasti dapat nih yang paling bawah. Kita udah pasti dapat dengan modal naikin ke plus 16 daripada kita fusion dia ke UR gitu. Jadi memang lebih untung ya kita tuh pakai SSR terlebih dahulu. Nah, seperti ini juga ya, ini tadi di awal-awal udah gua bilang ya. Seandainya ini juga kita naikin jadi UR, yang udah bisa nih naik UR, kita cuma dapat 2%. Udah 2% doang gitu. Karena stat bawah ini bakal hilang. Yang crit damage 3% ini bakal hilang dan berganti ke stat-stat yang lain yang belum tentu ada juga lagi seperti ini. Yang belum pasti bakal dapat hasil fusionnya bakal dapat seperti ini ya. Yang pasti bisa aja jong gitu. Maka dari itu seperti gua bilang, kita pakai SSR dulu. Tapi di garis bawahi ya, ini gua ngasih tips, panduan, trik segala macam arahan ini terutama ini khususnya untuk free to play dan low spender ya. Ini lebih ke arah player-player seperti itu. Tapi kalau Sultan mau ikutan cara seperti ini nggak masalah, karena itu bisa menghemat budget mereka juga ya. Mereka lebih bisa spend ke hal yang lain juga. Nah, ini ya seperti plus 16. Nah, ini juga di sini gua nggak bisa upgrade karena emang bahannya mahal banget ya UR. Jadi untuk tipsnya seperti itulah di Soul Card ini. Pertama itu kalian perhatiin dulu kartu SSR-nya, usahain pakai SSR yang bagusan ya, jangan pakai yang biasa. Tapi kalau nggak ada yang bagusan, pakai yang biasa dulu untuk awal-awal. Tapi setelah ada bagusan, pakai yang bagusan. Lalu kedua, jangan terburu-buru up ke kartu UR. Nah, kalaupun ingin up kartu UR juga, kita up dari yang kartu bagus. Jangan kartu yang biasa kita up jadi UR. Karena rugi ya, rugi bahan. Dan yang ketiga itu mainnya perlahan aja gitu. SSR dulu, naik UR satu-satu gitu, sambil kumpul bahan gitu. Dan lagi yang keempat itu ya ini ya. Ini gua ada ketinggalan itu di yang biasanya yang kartu bagusnya ya. Kartu bagusnya itu gua belum nunjukin fusion ya. Nih, kalau kartu bagusnya itu bisa mentok di 3253. Kan lebih tinggi dari kartu SSR yang biasa ya. Di sini aja gua masih punya 2287, masih jauh banget. Padahal di situ gua udah punya start
lumayan bagus ya. Lalu yang X bisa 4253, lebih bagus lagi. Makanya gue kasih tadi tiga jenis lah kartu SSR itu. UR pun berarti jadi 3 jenis juga lah, UR biasa, UR bagus, sama UR terbaik gitu ya. Nah, oke, itulah sekian penjelasan gua soal soul card, dan ya sudah panjang lebar gua ngebacot, semoga kalian paham. Dan semisalnya juga kalau konten gue ini mungkin agak berisik atau apalah ya, kurang kurang baik didengar, mohon dimaafkan gitu ya. Karena ini udah, karena gue cuman pakai mic abal-abal, mungkin entah berisik apa gitu, mohon dimaafkan. Cuman gue harap konten gue ini bagus ya, dan bisa memberikan arahan buat para player. Oke, sekian aja konten dari gua. Mungkin kalau misalnya kalian ingin dikontenin tentang hal lain, bisa komen nanti ya di komentar, di komentar channel. Nah, terus jangan lupa subscribe. Ya, subscribe itu gratis ya. Bantulah gua gitu, anjay. Nah, biar channel gua berkembang. Oke, untuk penjelasan soul card-nya gua sudahi dulu ya. Terima kasih.